Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Rohmawati. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan paper yang sudah saya buat yang berjudul Pengaruh Koordinasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di PT Sinkor Indonesia. Paper ini saya buat sendiri dan di pemaparan yang pertama saya akan memaparkan terkait abstrak. Abstrak di sini sudah memuat terkait definisi-definisi dan juga fenomena yang saya angkat sehingga saya mengambil judul tersebut. Jadi selama bulan Januari hingga bulan April tahun 2023 saya melaksanakan KKL atau kuliah kerja lapangan di PT Sinkor Indonesia. Di manakah tepatnya? Ada di Yogyakarta. Jadi dalam pembuatan paper ini saya tertarik untuk meneliti terkait koordinasi dan juga kepemimpinan yang ada di PT Sinkor Indonesia. Selanjutnya di halaman pendahuluan sudah memuat terkait latar belakang, informasi umum, dan juga definisi istilah. Di sini saya sudah menjelaskan latar belakang apa yang membuat saya tertarik untuk membuat paper ini. Dan juga ada informasi umum terkait koordinasi dan juga kepemimpinan yang dijelaskan sebagai berikut. Koordinasi dan kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting ditinjau dari sudut keberlangsungan suatu lembaga atau organisasi, di mana aspek tersebut turut serta dalam mendorong keberhasilan atau kelancaran fungsi kerja lembaga tertentu. Tentunya dalam pelaksanaan kedua aspek tersebut diperlukan pihak-pihak yang mampu mendukung atau melancarkan seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kelembagaan untuk ketangguhan. Nah, jadi di sini saya sudah memaparkan terkait informasi umum mengenai koordinasi dan juga kepemimpinan. Nah, lembaga adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dalam suatu lembaga tersebut perlu adanya kepemimpinan dan juga koordinasi yang baik untuk menunjang keberlangsungan tujuan bersama agar dapat terwujud dengan tepat dan juga efisien. Selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini saya lakukan langsung di PT Sinkor Indonesia. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya KKL di sana dari bulan Januari hingga bulan April sehingga saya bisa melakukan observasi langsung di sana. Dan saya menggunakan teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi langsung tadi dan juga diperoleh berdasarkan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif serta disesuaikan berdasarkan pada teori yang akan diperoleh dalam studi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini apa ya yang saya dapatkan selama KKL di PT Sinkor Indonesia juga saya tuangkan ke dalam paper ini. Jadi dalam hasil dan pembahasan yang pertama ada tujuan koordinasi. Tujuan koordinasi adalah menciptakan ketergantungan antar pihak. Apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan antar pihak? Ketika ada ketergantungan antara pihak, maka terjadi koherensi sehingga koordinasi atau ketergantungan atau kesinambungan antar pihak dapat dirancang untuk menciptakan kerjasama yang sinergis untuk mencapai prestasi atau tujuan dalam hal efisiensi, struktur, dan keuntungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan organisasi atau lembaga nantinya. Yang kedua yaitu menguatkan organisasi. Suatu organisasi atau lembaga terstruktur tentu menemukan tujuan yang dijadikan sebagai landasan utama unit sosial. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Pelaksanaan koordinasi sebagai proses formal, sedangkan proses informal berorientasi pada hubungan dan juga proses sistematis yang ada sesuai dengan kekuasaan serta tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua yang saya muat dalam hasil pembahasan saya yaitu gaya kepemimpinan.
Masing-masing pemimpin tentu memiliki bentuk gaya kepemimpinan di mana ada yang berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin yang lainnya. Dan tidak perlu satu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dari gaya kepemimpinan lainnya. Di sini yang dimaksudkan adalah tentu banyak sekali jenis-jenis gaya kepemimpinan yang jadi, setiap pemimpin memiliki ciri khasnya tersendiri. Kepemimpinan merupakan faktor yang penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya pada karyawan. Pemimpin sendiri pasti melatih diri untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka kembangkan untuk menjadi lebih baik dari orang lain melalui pengaruh ideal, motivasi inspirasional, rangsangan mental, dan perhatian individu. Dan yang ketiga yaitu permasalahan yang ada di PT Sinkor Indonesia. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila saya menyampaikan ini ada pihak yang tersinggung, namun menurut saya berdasarkan temuan yang saya amati di lapangan langsung terdapat beberapa permasalahan terkait kurangnya koordinasi dan juga manajemen kepemimpinan. Nah, di sini mungkin ada beberapa pihak karyawan yang merasa perlu untuk mendapatkan kepemimpinan yang terkoordinasi dengan baik. Nah, manajemen sendiri dapat membantu kinerja karyawan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing konsultan keuangan atau karyawan yang bekerja di PT Sinkor Indonesia sedemikian rupanya sehingga tentunya akan mendorong kemampuan karyawan untuk bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ada saat ini dan juga tujuannya yang ingin dicapai masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan paper saya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya pasti terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan dan juga koordinasi yang berdampak besar terhadap kinerja karyawan di PT Sinkor Indonesia. Memiliki kualitas kerja yang positif tentunya banyak mendapat dukungan dari diri kita dan juga dari lingkungan orang-orang sekitar kita. Dan mencapai tujuan yang diinginkan membutuhkan banyak proses yang harus dilakukan dan dialami untuk menumbuhkan nilai serta mempromosikan di pikiran untuk menjadi pemahaman. Lebih luas sumber daya yang sudah ada tidak dapat diabaikan, keterampilan yang sempurna dapat membantu mencapai kinerja yang berkualitas. Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.